Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali bertemu di acara kesayangan kita, tentunya di rumah Mama Dede. Kenapa Oh ya, ketawa? Mas Badu, Ipa, ini tahu ada teman Ipa keren. Kenapa kerennya? Jadi dia itu habis nikah sama pelaut. Apa Popeye? Popeye pelaut. Iya ya, kan? yang istrinya yang kurus itu ya. Ya, jangan begitu dong. Olive, ya seperti itu Olive. Oh ya, Olive ya. Olive itu. Nah, Kenapa memang dia apa yang membuat kamu takjub dengan pernikahan tersebut, ya, Mustalifah? lihat aja suaminya kan pelaut, keren gitu Mas. Iya. Tapi di balik itu Ipa kasihan juga ngelihatnya. Loh, kok ada kasihan di balik kekerenan? Iya, jadi dia baru 2 hari menikah, udah ditinggal sama suaminya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pergi melaut. Oh, pergi melaut. Astagfirullahaladzim, kaget. Wih, memang maksudnya apa? Maksudnya bukan ditinggalkan ini cari perempuan lain, maksudnya ditinggalkan pergi melaut bekerja. Kasihannya di mana? Ya kasihan aja, masa baru 2 hari udah nggak bareng suami. Oh, khawatir ya Ipe ya? Khawatir gitu loh Mas Bedu. Hubungan jarak jauh suami istri khawatir terjadi hal-hal yang Yang tidak mengkhawatirkan. diinginkan gitu loh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang tidak diinginkan teh naon? Hubungan jarak Jarak jauh jauh suami istri. Mah ketika baru menikah, istri atau suami harus terpisah oleh ruang, oleh jarak dan waktu. Ruang mah sama ya masih ya? Ya. Ruang sama. Jarak dan waktunya Jarak mah. dan waktu. Itu harus terpisah jauh. Nah, Ya. Karena masalah apakah ekonomi. tidak mengkhawatirkan hubungan yang seperti ini mah? Begitu kuatnya godaan, begitu kuatnya kerinduan sehingga untuk Setan mengobati. yang terkutuk. Nah, itu dia. Mah. Terpisah 6 sampai 8 bulan gitu loh. Ya Iya, Allah, mah. itu Kita lama lihat. banget. Bagaimana ya kita melihat ini hubungan jarak jauh suami istri. istri. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. LDR. Wah, Suami istri berjauhan jaraknya. berarti namanya LDM ya, mah? LDM. Long distance married. Iya, long distance married. Sekarang begini. Iya. Yang namanya rumah tangga siapapun pasti pengen utuh. Pengennya pagi sore siang malam deket. Apa iya? Betul mah. Namun manusia hanya punya rencana Allah yang menentukan. Menentukan. Boleh jadi punten. Misalnya suaminya dimutasi Keluar kerja kota. Oh, Iya. iya. keluar kota. Keluar kota. Atau istrinya sama-sama kerja dimutasi ke cabang yang mana misalnya. Atau salah satu di antara suami istri dapat beasiswa Luar negeri. Australia, ke Oh. Kanada, ke Kairo misalnya. Iya. Kan banyak yang begitu. Sementara pasangannya nggak bisa ikut. Apa yang harus Anda lakukan? Nah ini kan. Iya mah. Jadi kalau suaminya ridho, istrinya ridho, nggak masalah. Wong dua-duanya ridho. Dua-duanya ridho. Mereka wajib menyadari barangkali kalau sekolah ngambil S2, S3, kehidupan kita lebih baik, menyongsong masa akan dan lebih baik, maka mereka tegar, saya akan kuat menjalaninya. Boleh jadi 2. Dia bukan nyari ilmu, tapi dimutasi, pindah ke kota lain. Punten, kita tahu yang namanya dari pusat, orang dibuang dulu, keluar dulu, nanti ke suatu daerah misalnya. Kemudian perbaiki daerah yang kurang bagus tadi, begitu dia berhasil, diangkat jabatannya. Jadi kepala cabang dan seterusnya, ya kan? Ya. Dimutasi dulu, nggak langsung di situ. Dikirim dulu lah istilahnya. Dikirim dulu, Iya. biar dia Diutus belajar dulu. bagaimana memimpin sebuah daerah.
Setahu mama begitu. Jadi ketika suami istri berpikir, sekarang dimutasi ke daerah yang terpencil, biasanya langsung diangkat. Mohon sama Allah diberikan yang terbaik buat keluarga kita demi perbaikan kita dan ekonomi kita. Amin. Biar anak-anak kita bisa kuliah misalnya. Misal. Ini boleh. Boleh. Sekarang, bagaimana permasalahannya? Kalau suami jauh, istri jauh, sementara suami kerja di sini, istri di sini, atau maaf, tidak sedikit suami pergi keluar kota karena dia sudah punya anak, anaknya sudah sekolah, tanggung sekolah di sini. Kalau pindah ke daerah tidak mungkin. Jadi si istri demi anak-anaknya sekolah, dia rela berpisah dengan suaminya biar anaknya sekolahnya benar. Ini banyak terjadi seperti ini. Nggak ikut dinas ya, Mama? Banyak sekali kasus. Kembali kepada orang yang punya rumah tangga. Kalau orang yang punya rumah tangga, suaminya ridho, istrinya ridho, pasti mereka akan saling menjaga. Berikan kepercayaan kepada pasangan Anda. Suami percaya, istri akan jaga diri. Istri percaya, suami akan jaga diri. Jangan di antara suami istri punya keraguan. Jangan-jangan. 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 Kalau kita jangan-jangan artinya menghantarkan setan kepada pasangan kita. Hati-hati, tidak sedikit terjadi. Kenapa? Yang namanya ulat bulu. Tahu ulat bulu? Tahu mah. Godaan setan. Jangankan yang terpisah beda kota, beda negara, yang satu atap aja digoda setan. Betul, betul. Yeh, apa iya? Iya. Pernahkah kalian punya pengalaman? Sekali lagi, mama nggak bercanda. Yang namanya ulat bulu, Iya, Ma. jangankan berbeda kota, berbeda negara, serumah aja. Iya. Lihat sinetron. Wah, apalagi tuh, Ma? Pernah lihat sinetron? Pernah, Ma? Punya Sering. TV? Punya, Ma? Sama, mama juga punya TV. Lah. Ipa juga mah. Jadi sinetron cerita. Istrinya sudah cantik dan seterusnya. Sudah baik. Kan yang namanya perempuan penggoda mah jadi gaya, jadi Iya, dandan, jadi cantik elus. gitu, mah. Jadi tertarik tuh suami Anda. Setan mah tuh itu lebih baik kata setan. Tidak sedikit. Sekarang, kalau ini terjadi, apa kewajiban seorang istri? Satu. Tiap istri keluar rumah harus minta izin suami. Punten. Yang dimaksud izin, pekerjaan yang tidak rutin. Kalau Ipeh tiap hari ngantor, itu nggak perlu izin, laki lu tahu. Iya, memang tiap hari Kalau ngantor. Ipeh misalnya ada pengajian di mana tiap hari jam sekian, nggak perlu izin, laki lu tahu. Emang rutin. Yang harus izin, keluar rumah yang tidak ada jadwal rutin. Misalnya jalan-jalan kemana sama temen-temennya, reunian, Ya. gitu kan? Rekreasi, ini harus izin sama suami. Nah, yang kedua. Yang namanya perempuan yang suaminya jauh nun di sana, harus dia ngurusin anak-anaknya, ngurusin rumah tangga suami, menjaga kehormatan dirinya. Kenapa? Hadis Nabi mengatakan suatu ketika seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, manakah tanda istri yang baik?" Rasul menjawab, tandanya 3. Nih, dengerin loh cewek. Iya mah. 1, tiap suami memandang suami senang. Tiap suami perintah dia taat. Kalau suami pergi meninggalkan rumah, dia menjaga kehormatan dirinya, menjaga kekayaan suaminya. Maukah jadi istri yang baik? Mau mah. 1. Kalau suami Anda senang, tiap ketemu senang memandang istri. Jadi IP harus tahu selera Dian. Iya mah. Kalau Dian suka bininya pakai baju emping, Pakai setiap baju hari emping. pakai baju emping. Siap mah. Kalau Dian ternyata suka kalau Ipah itu bau minyak wangi yang maneh, nah itu. Pakai yang itu. Masya Allah, Dian doyan makan semur kambing. Tiap seminggu sekali bikin semur kambing. Ya mah, nanti Pak belajar. Dian senang makan ketupat laksa, bikinin seminggu sekali ketupat laksa. Apa yang dia doyan, siapkan oleh kita. 2, tiap suami perintah dia taat selama suami merintahkan istri sesuai aturan agama. Kalau tidak sesuai aturan agama, wajib nolak. Di TV kemarin mama lihat. Ada suami yang ngejual istrinya sekali pakai 200.000. Astagfirullahaladzim. Beneran ditangkap sama duitnya. 2 orang 400.000. Ya Allah Akbar. Geblek tuh laki. Bininya mau aja lagi ya. Kalau gue mah kabur itu. Jadi Mama kabur, pasti kabur lah, Ma. walaupun suami perintah Iya, maksud iya, mama. benar, iya, benar, Ma. Kalau tidak sesuai aturan agama, Jangan nggak boleh diturutin. ikut. Terus bagaimana?
Kalau suami Anda pergi meninggalkan rumah, kita istri wajib menjaga kehormatan diri kita. Betul. Menjaga kekayaan suami. Betul. Tidak sedikit perempuan, suaminya pergi ke suatu tempat, datang ketemu orang, mantan doi. Kebetulan suami saya lagi dinas, mampir yuk. Tuh, celebek. Cinta lama belum kering. Masya Allah, ini jaga. Kemudian bagaimana lagi? Punten. Suatu ketika Umar bin Khattab berinkognito, keliling. Wow, inkognito. Sebagai seorang khalifah, tiap malam dia kelilingan. Bukan nyuruh bawahnya enggak, dia langsung Turun ke jalan lah. misalnya. turun ke langsung. jalan. Turun ke bawah. Dia ke kampung-kampung, Kampung-kampung. mendengar dari satu rumah yang terkunci. Ada seorang perempuan seperti merintih. Kata si perempuan yang di rumah tadi, "Ya Allah, sudah lama aku tidak dicumbu. Suami yang biasa mencumbuku selama ini. Kalau aku tidak takut kepadamu ya Rabb, sudah berguncang keras ranjang ini. Tapi aku takut kepadamu ya Allah, suami pun orang yang terhormat dan orang yang hebat. Maka aku menjaga jangan sampai ranjangku berguncang." Umar kaget. Lalu Umar nyari tahu siapa suami daripada perempuan tadi. Dikasih tahu suaminya ternyata lagi berjihad membela negara di suatu kota. Kemudian paginya Umar bawa duit, bawa makanan, bawa pakaian, dikasih sama dia. Iya. Langsung dia nanya sama Hafsah, anaknya. "Wahai Hafsah, berapa kekuatan seorang perempuan ditinggalkan suami?" Kata Hafsah, "Kok ayah nanyanya begitu?" Kata Umar, "Agar rakyatku semuanya aman, tidak ada yang merasa dirugikan. Pengen tahu seorang perempuan kalau suaminya pergi, perempuan muda maksudnya, Iya, bukan Ma. nenek-nenek. Benar. Kalau suaminya pergi, berapa lama kekuatan bertahan?" Secara finansial Ya, itu mah. Ekonomi. kata Siti Hafsah, boleh jadi 2 bulan, 3 bulan, paling lama 4 bulan ayah. Setelah mendengar jawaban putrinya, maka membuat aturan saat itu para tentara kalau ditugaskan untuk berjihad maksimal 4 bulan. Oh. Lalu Umar bikin surat agar suami perempuan tadi pulang karena dia kesepian. Udah nggak mungkin bertahan lebih dari 4 Betul. bulan sama ya. Iya, iya. Lu Oke. suka Iya pergi sekali. lama nggak? Nggak berani mah. Takut Langsung bukan apa-apa, dijawab. takut nggak pulang. Ya Allah Mas. Ya udah, setelah ini kita kembali lagi. Tetaplah bersama kami di rumah. Jangan macam-macam. Mama, Dede.